Jadi kalau dikatakan UN kembali seperti dulu ya enggak juga ya, karena enggak semua karena memang anak, beda. Ya. Terus dari sisi yang diukur juga beda. Kalau saya datang ke sekolah kan ini gimana nih kesiapan AKM-nya? Saya tinggal checklist gitu. Apa ini indikatornya kalau sekolah saya itu sudah siap gitu, Coach Dia? Pertanyaan ini sulit banget ini. Hari ini kita akan membahas tentang AKM, Assessment Kompetensi Minimal. Dengan siapa kita akan ngobrol? Dengan Coach Dia. Coach Dia, gimana kabarnya Coach Dia? Alhamdulillah, Coach Diwan. Senang ini bisa di podcast ya kita ya. Oke, terima kasih sudah hadir di sini ya, Coach Dia. Nah, Coach Dia, ini kan sekolah sudah mulai nih mempersiapkan AKM, persiapan AKM. Kalau sepengetahuan kami, kalau kita bicara tentang AKM itu kan ada dua ya yang selalu dibahas, ada literasi dan ada numerasi. Nah, ini kenapa Coach Dia harus literasi numerasi, kok enggak bahasa Indonesia, matematika, IPS dan seterusnya? Ya, terima kasih Coach Diwan. Jadi ada 6 kompetensi dasar ya. Yang merupakan ini adalah kompetensi abad 21 yang harus dikuasai tidak hanya semua siswa tapi semua warga gitu ya, warga negara itu paling tidak ada 6 kompetensi dasar. Yang pertama adalah baca tulis, baca tulis. Kedua numerasi, ketiga digital, kompetensi finansial, dan kelima budaya, dan yang keenam sains. Ada 6 dasar ya. Ini sebenarnya kompetensi dasar yang menunjang kompetensi abad 21 gitu ya. Nah, di AKM ini yang diambil dari 6 ini hanya 2. Yaitu membaca dan numerasi. Nah, kenapa kok yang diambil 2? Karena dianggap bahwa ini adalah dari yang dasar-dasar itu, ini yang mendasar gitu ya. Gimana? Dari dasar yang mendasar. Ya. Core of the core. Core of the core ya. Ya. Karena memang ketika kita akan menguasai apa saja, itu ya harus menguasai 2 hal ini gitu ya. Ya. Kita mau ngomongin sains gitu ya, kita akan memahami sains ya. Kompetensi kita dalam literasi, dalam membaca itu juga harus kuat. Kita ngomongin bicara tentang sains juga begitu ya. Berpikir logis sistematis itu harus kuat, dan untuk berpikir logis sistematis itu akan dilatihkan di kompetensi numerasi. Sehingga memang 2 kompetensi ini 2 kompetensi mendasar gitu ya, yang harus dikuasai, yang ini apapun nanti dia di kehidupan ke depan, masa depan, apapun profesinya ya 2 hal ini harus menjadi hal dasar yang harus dikuasai. Nah, jadi tadi makanya saya katakan mendasar dari yang dasar-dasar tadi. Begitu. Coach Dia. Jadi intinya itu adalah literasi numerasi itu memang yang harus ada kemampuan yang harus dimiliki oleh semua orang ya, sebetulnya semua orang, karena ini adalah yang paling mendasar. Seumpama literasi kita juga kuat, numerasi kita kuat, itu sebetulnya sebagai modal untuk mempelajari yang lain. Berarti esensi dari AKM adalah untuk menyiapkan itu ya, Coach Dia. Jadi memastikan gitu ya, memastikan bahwa siswa kita, lulusan kita itu kompetensi dasarnya ini benar-benar terkuasai gitu ya. Jangan kita nggak ngomong, karena ini untuk semua ya, semua wilayah ya, tidak maksudnya dari wilayah yang mungkin kurang sampai yang sudah wilayah yang sudah baik begitu ya. Nah, ini harus terukur, yang minimal ini dipastikan terkuasai. Oke, Coach Dia. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain ya, sekolah melihat dari sosok wali murid gitu kan, sebetulnya kan kita nggak perlu menuntaskan AKM atau literasi numerasi lah. Yang penting apa tuntutan masyarakat, tuntutan wali murid itu kita penuhi. Nah, itu seperti apa, Coach Dia? Ya, kembalikan lagi ya. Sebenarnya tuntutan masyarakat apa gitu ya? Kalau literasi numerasi mungkin di masyarakat gitu ya.
secara istilah literasi numerasi mungkin tidak semuanya gitu ya orang tua memahami begitu ya dengan istilah itu. Tapi sebenarnya ini ya karena ini kompetensi dasar gitu ya yang harus dikuasai, dan itu bisa menjadi salah satu jaminan gitu ya sekolah kita untuk memastikan bahwa siswa kita lulusan sekolah kita ini akan menguasai kompetensi, dipastikan menguasai dua kompetensi ini. Selain tentu dari sisi karakter ya. Jadi memang AKM ini kita hanya mengukur dari sisi kognitifnya siswa ya. Nah, jadi untuk mengukur kognitif siswa juga dilihat dari dua hal ini. Gitu. Oke, berarti ini sebetulnya langkah awal untuk memenuhi tuntutan yang lain ya. Iya. Jadi untuk itu tadi ya kompetensi apa 21 ya untuk 10-20 tahun yang lagi gitu. Mungkin masalah definisi aja ya, yang mungkin tidak banyak dipahami oleh orang tua. Orang tua kan biasanya nuntutnya gini, oke, yang penting nilai anak saya bagus, gitu. Entah nilai apapun ya. Terus akhlaknya bagus, nanti ke jenjang berikutnya bisa masuk, gitu kan. Jadi sebenarnya nanti dua kemampuan dasar ini, literasi numerasi ini akan diasahkan itu. Jadi misalnya literasi itu tidak hanya di mapel bahasa Indonesia. Kalau kita menganggapnya ya, kalau membaca itu ya di mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi ketika kita ngomong kompetensi literasi, ya ini di semua mapel ada, di sains ada, di IPS ada, di agama juga. Itu ya akan mengasah keterampilan literasinya membaca. Demikian juga dengan numerasi. Numerasi itu tidak hanya matematika begitu ya, tapi juga di mapel-mapel yang lain gitu ya. Makanya kemampuan literasi numerasi ini, kalau kita bicara kemampuan literasi itu adalah kemampuan untuk anak ketika diberi teks gitu ya, dia bisa menemukan informasi. Yang kedua, dia bisa menginterpretasi atau memahami apa sih isi dari informasi. Yang ketiga, dia bisa mengevaluasi, merefleksi dari bacaan yang ada. Nah, sehingga ketika membaca itu tidak hanya apa sih, di mana karakternya gitu ya, siapa, tidak hanya seperti itu, tapi jenjangnya adalah sampai dia memahami isinya, sampai dia merefleksi dan mengevaluasi dari isi bacaan tersebut. Gitu. Dan ini saya pikir ya dimanapun kita berada gitu ya, ketika ada informasi kan tiga hal ini ya harus bisa gitu ya. Itu dari sisi literasi gitu ya. Nah kalau dari sisi numerasi juga begitu. Jadi dari sisi numerasi mungkin kalau selama ini gitu ya, sebelum-sebelumnya itu banyak ya matematika itu ya berbicara operasi, bilangan gitu ya, penjumlahan, perkalian, hitungan campur gitu ya, ada sampai ada yang pipolondo gitu ya untuk mengoperasikan itu. Masih ingat? Tadi langsung mengingat masa-masa sekolah ya. Nah sebenarnya kalau kita bicara numerasi nanti paling tidak ada tiga nih ya, ada tiga level kognitifnya begitu ya, yaitu yang pertama pengetahuan dari numerasinya sendiri, yang kedua bagaimana menerapkan begitu ya, dan yang ketiga bagaimana penalaran. Jadi pengetahuan, penerapan, penalaran. Nah, ini yang yang minimal harus dikuasai oleh siswa kita, oleh siswa atau oleh anak-anak kita gitu ya. Coach Dia, ini kan kalau kita bicara tentang AKM ya, assessment yang dilaksanakan oleh pemerintah, gitu kan. Kalau kita tengok yang dulu-dulu itu kan ada UN ya, ujian nasional. Nah ini nanti ini nggak seperti yang dulu lagi, Coach Dia. Seperti apa? Katanya nggak ada UN, tapi ada AKM. Jadi sebenarnya kalau kita bicara UN, ujian nasional, ujian nasional ini kan untuk menguji setiap siswa, gitu ya, untuk
kelulusan gitu ya. Kalau dulu kan gitu ya. Jadi si A diuji si B, ini nanti nilainya 8, nilainya 7, nilainya 6, dan akan menentukan nanti dia lulus hendaknya, akan menentukan dia diterima di jenjang berikutnya gitu ya. Nah, AKM ini sebenarnya bagian dari yang namanya asesmen nasional, AN ya. Kalau tadi UN, ini ada AN. Bagian. Jadi ya. AN ini ada 3, ya. Asesmen nasional ini ada 3. Ada AKM, ada survei lingkungan belajar, ada survei karakter. Oh, ada 3 ya? Iya, ada 3. AKM 1 dari 3 ya? Iya, 1 dari 3. Nah, AKM ini untuk mengukur tadi ya dari sisi kognitif siswa, untuk melihat gitu ya peta mutu di Indonesia ini seperti apa gitu. Nah, yang kedua tentang survei karakter untuk melihat bagaimana karakter lulusan di Indonesia ini. Dan yang ketiga survei lingkungan belajar. Bagaimana lingkungan belajar ini mendukung proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, begitu. Sehingga ya kalau dilihat dari itu kan jelas beda ya. Nah, sekali lagi kalau AN itu tadi ya untuk melihat mutu. Jadi tidak melihat si A, si B, si C, si D, tapi untuk melihat secara mutunya seperti apa. Makanya untuk AKM ini nggak semua siswa diujikan AKM, tetapi kita hanya diambil sampel 30 anak. Jadi kalau dikatakan UN kembali seperti dulu ya enggak juga ya, karena enggak semua karena memang beda. Ya. Terus dari sisi yang diukur juga beda gitu kan. Oke. Kalau saya nggak tahu ini kesimpulannya benar atau salah ya. Kalau UN dulu itu kan karena semua siswa dites gitu kan. Ini pemerintah mengukur hasil. Tapi kalau AKM ini variabel antara ya. Jadi contoh kalau dulu bahasa Indonesia harus bagus gitu. Nah ini sebetulnya sebelumnya kita bahasa Indonesia harus bagus ini literasinya juga harus bagus dulu, gitu kan. Nah ini kan variabel antara nih pengen nilai-nilai bidang studi bagus ya, 2 ini yang harus dikuasai gitu. Saya menyimpulkan seperti itu, benar nggak ini Gus Dia? Jadi gini, kalau seperti itu nanti soal gini, kita kuasai gitu ya kompetensi literasi numerasi, baru nanti menguasai mapel. Nah, kalau ini bukan. Bukan. Jadi mapel-mapel ini adalah nanti sebagai konten gitu ya, sebagai wadah. Wadah. Sebagai wadah gitu ya. Bahasa Indonesia nanti akan sebagai wadah untuk mengasah ya numerasi dan literasi. Nanti IPA, pelajaran IPA ya untuk mengasah literasi juga. Nanti di IPS ya mengasah literasi. Agama juga nanti akan bisa mengasah literasi dan juga mengasah numerasi. Ya. Sehingga misalnya ini kan mesti kalau kita bicara mata pelajaran gitu ya, itu kan selain memang ada pengalaman belajar yang diberikan oleh guru, itu kan ada teks ya. Anak-anak untuk mendapatkan informasi itu kan ada teks, ya ada. Nah, bagaimana caranya gitu ya siswa ini memahami teks yang ada? Dan kita sebagai guru gitu ya, ketika ya anak-anak memahami teks, pertanyaan-pertanyaan, diskusi-diskusi yang diajukan ya, itu jangan hanya dari sisi menemukan informasi. Menemukan informasi itu jika pertanyaannya siapa, kapan, di mana. Ini biasanya pertanyaan sejarah. Gitu ya. Ciri-cirinya apa ya? Yang jelas itu di teksnya ada begitu. Tetapi ketika kita bicara literasi membaca, tidak hanya itu, kita ada level 2 yaitu memahami, menginterpretasi. Apa sih poin kunci gitu ya di paragraf ini gitu. Apa hikmahnya? Nah, kita juga nanti ke level 3 mengevaluasi, merefleksikan. Seandainya begitu ya, seandainya dari informasi yang ada itu terjadi pada diri kamu sebagai gitu ya. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, dia akan merefleksi. Iya ya, kalau ini terjadi sama saya, apa yang harus saya lakukan? Itu kompetensi literasi yang perlu diasahkan ke anak-anak.
Jadi tidak hanya sekedar menangkap gitu ya informasi yang ada, tetapi memahami, mengevaluasi dan merefleksi. Oke, jadi tidak hanya tahu tapi juga paham, tidak hanya paham tapi juga dampaknya seperti apa bisa mengevaluasi dan merefleksi. Oke, mantap. Oke, baik, Gus Dia. Saya punya sekolah nih, saya kan harus menyiapkan nih. Saya kan nggak mau juga sih kalau hasil AKM sekolah saya kan buruk gitu kan, rendah gitu, pengennya kan bagus. Nah ini yang harus saya siapkan apa, Gus Dia? Ini saya harus menyiapkan siswanya atau perlu gurunya atau memang perlu ya ini memang perlu didesain sejak awal gitu kan. Nah itu seperti apa, Coach Dia? Begini, Coach Iwan. Jadi kembali lagi tadi ya, kalau kita bicara kan AKM ini bagian dari assessment nasional ya, dari bagian dari AN ya, di mana AN ini sebenarnya untuk memetakan mutu sekolah, untuk melihat mutu sekolah kita itu seperti apa sih gitu ya, dari sisi kompetensi literasi dan sisi kompetensi numerasi. Nah, sebenarnya diharapkan kalau ini ya kan mesti bertahap ya, ini kan mulai kedua ya ini ya, ini sudah jalan kedua ya, nanti tahun 2023 ini berarti di akhir tahun ini berarti yang ketiga kali gitu ya, bagi sekolah-sekolah yang sudah 2 kali gitu, yang ketiga kali. Maka ini sebenarnya sebagai evaluasi gitu ya, sebagai evaluasi diri gitu ya. Sehingga kalau kita ini yang kemarin sudah begitu ya, kita lihat hasilnya kok belum memuaskan begitu ya. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, ketika kita ngomong hasil yang tidak memuaskan itu kan hasil ini mesti berkaitan dengan proses. Ya. Maka proses yang ada di sekolah kita itu yang perlu kita perbaiki. Gitu. Makanya di soal-soal AKM itu cirinya gitu ya, karakteristik gitu ya, soal-soal di AKM itu satu, dia ada 5 bentuk soal. Oke, 5 ya. Ya. Kalau selama ini yang kita itu kan biasanya kalau dulu kalau zaman saya sekolah gitu ya, mungkin sebelum ada AKM gitu itu kan mesti Romawi 1 itu biasanya multiple choice gitu ya. Nah, Romawi 2 isian jawaban singkat, Romawi 3 uraian. Uraian. Maka selain itu ada namanya pilihan ganda kompleks. Jadi pilihan ganda, isian singkat, uraian, ada pilihan ganda kompleks. Kemudian juga ada menjodohkan. Nah, ini dari sisi bentuk ya, Maka ketika nanti kita ya di proses pembelajaran ya beri variasi bentuk soal juga ini kepada siswa-siswa kita gitu ya. Berarti enggak siswa saya aja ya yang harus disiapkan ya. Jadi ini kan kalau AKM yang diukur kelas 5 ya. Tentu kan ini kompetensi itu skill ya. Skill itu nggak bisa dibuat instan gitu ya, nggak bisa dibuat instan. Ya, ini saya kembali lagi tadi sampai mana tadi? Sampai menyiapkan guru. Menyiapkan proses ya. Dari bentuk soal ya. Nah, soalnya sendiri itu memuat 3 hal. Yaitu ada konten ya. Konten. Ada konteks. Ada level kognitifnya. Apa ini bedanya Gus Dia? Konten, konteks, level kognitif. Jadi memang konten nanti kalau literasi itu kontennya ada berbicara tentang informasi ya. Kalau kita di masyarakat kita ini hidup kan mesti ada informasi. Ada yang namanya juga sastra. Maka anak-anak akan diberi itu tentang informasi yang faktual yang ada dan tentang sastra. Kemudian ada konteksnya, ya. Konteksnya kita lihat konteks yang ada di masyarakat ini apa? Oh, bisa konteksnya pribadi, personal. Ada konteksnya sosial budaya, masyarakat. Ada konteksnya sains, scientific gitu ya. Maka kita akan memberikan variasi itu gitu, sehingga anak-anak menjadi lebih luas ya. Ketika memahami sesuatu itu
lebih kompleks, lebih luas yang ada di dunia ini gitu ya. Itu. Jadi ada itu dan ada tadi ya level kognitif tadi bahwa kalau di literasi tidak hanya menemukan informasi tapi memahami dan evaluasi dan refleksi. Okay. Demikian juga dengan numerasi ya. Numerasi juga gitu, ada konten, ada konteks. Nanti bicara konten ya, kontennya numerasi ada bilangan. Nah, itu kan kita bicara bilangan itu kan ya di kehidupan kita sehari-hari banyak kita temukan gitu ya. Cuman rasanya kalau kita bicara numerasi itu kayaknya bilangan itu nggak ada di kehidupan. Iya, padahal kalau kita masuk SPBU aja sudah numerasi. Nah, betul. Mulai dari nol ya. Itu ya, ada bilangan, ada tentang apa namanya aritmatika, gitu ya. Ada tentang aljabar, ada tentang statistik, gitu ya, pengolahan data. Itu. Konteksnya sama juga akan dikaitkan dengan personal, ya, tentang sosial budaya, tentang saintifik, gitu ya. Dan level kognitifnya juga begitu. Dari level kognitif pengetahuan, kalau pengetahuan itu memang matematis banget, gitu ya, yang kayak operasi, gitu ya. Terus penerapannya seperti apa? Dari sisi penerapan, dan yang terakhir dari sisi penalaran. Berarti kompleks juga ya, Coach Diah ya, yang harus disiapkan ya. Berarti kita sendiri di proses pembelajaran itu yang perlu kita perbaiki. Begitu. Bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan, misalnya di matematik gitu ya. Bagaimana kita bicara tentang muatan di matematik itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya, sehingga anak-anak bisa memecahkan masalah, penalarannya jadi jalan gitu ya. Sehingga nanti kalau menyelesaikan AKM ya enak aja gitu ya. Iya, sudah biasa. Gitu. Berarti ini Coach Diah ya, berarti ini memang harus didesain sejak awal ya. Sistemik gitu kan di sekolah. Yang memang kalau ini nanti hasilnya itu tadi sudah ada indikator-indikatornya ya, Coach Diah. Kalau bahasa Indonesia itu tidak hanya tahu tapi juga memahami. Kalau bahasa Indonesia itu berkaitan sama literasi ya. Literasi itu tidak hanya tahu gitu tapi juga memahami, termasuk nanti bisa mengevaluasi atau merefleksikan. Kalau kita bicara numerasi itu ada konten, ada konteks, ada yang level kognitif. Nah, itu kan juga kalau itu kita terapkan di di pembelajaran. Nah, ini guru-guru juga harus menguasai ini gitu kan, menguasai indikator-indikator ini. Jadi yang pertama memang guru itu harus kita siapkan. Karena sistem ya guru dulu lah. Masa kita nuntut siswa gurunya nggak tahu. Nah, kalau untuk siswa mungkin Coach Diah, ini kan contoh saya sudah punya guru nih, sudah menyiapkan tentang AKM. Kalau untuk siswa itu gimana ya? Kalau sejak awal sebenarnya kan sudah disiapkan ya sama guru. Kalau siswa itu, kalau dulu kan, ini sekalian merefleksikan. Kalau dulu kan pakai drill ya, mohon maaf. Ini mungkin kalau sekarang bukan zamannya lagi drillnya. Kalau siswa seperti apa, Gus ya? Iya, jadi ini skill ya, memahami bacaan. Sementara bacaan itu bisa 1 lembar, 2 lembar gitu ya. Skill ya, skill karena kita bicara ini skill, kemampuan, kompetensi gitu ya. Ini nggak bisa instan, gitu ya. Sehingga ya harus sering dilatih gitu ya. Misalnya kita membaca, anak-anak ini kalau melatihnya dari mana? Ya dari mulai kelas 1 ya, dari kelas 1. Meskipun AKM ini, kalau AKM-nya kan di kelas 5 ya. Tapi ini kita bentuk mulai dari kelas 1. Oh, kalau kelas 1 itu bagaimana dia memahami bacaan dengan tadi ya, memahami literasi dengan 3 level kognitif tadi. Misalnya untuk kalau kelas 1 2 paragraf, 3 paragraf. Sedikit gitu ya. Tapi dia sampai bisa merefleksi, mengevaluasi. Nanti kelas 2 bertambah lagi semakin. Kelas 3 bertambah lagi, kelas 4 bertambah lagi. Nah, kalau tidak disusun seperti ini, nah ini yang terjadi saat ini gitu ya. Males, bacaannya panjang gitu ya. Kaget ya, dikasih bacaan panjangnya soal cerpen ini ya. Ya, jadi karena bacaannya panjang, aduh
males gitu ya, jadi males gitu. Nah, karena memang ini skill gitu ya, ya sehingga memang harus dilatih. Ketika melatih ya sama ya, ketika kita melatih sesuatu itu kan mulai dari yang sederhana semakin yang kompleks, dari yang mudah semakin yang sulit, dari yang sedikit semakin banyak. Bertahapnya begitu. Oke, baik. Berarti kalau untuk siswa intinya adalah memperbanyak berlatih dan mulai dari sekarang, sekarang dimanapun posisi kelasnya ya, karena kan AKM ini baru tiga kali ini ya, ini akan yang ketiga, berarti kan ini mumpung ada yang kelas 1 sudah mulai dilatih gitu kan, mungkin bisa mulai di kelas 2 ya, karena kelas 1 itu istilahnya sekolah itu sebenarnya kan anak tidak harus sudah bisa baca ya, jadi masih kemampuan untuk membacanya, penguasaan membacanya harus dikuasai dulu. Sehingga memang kalau di AKM sendiri learning progression-nya mulai dari kelas 2. Oh gitu, oke. Baik, jadi mulai kelas 2 sudah mulai bisa dilatih ya, bisa dilatih. Sampai nanti kelas 5, 2, 3, 4, 5, paling nggak ada 4 tahun ya, proses belajar tentang literasi dan numerasi. Nah, ini terakhir ini Coach Dia. Ada indikatornya nggak, Coach Dia? Maksud saya gini, kalau saya datang ke sekolah kan ini gimana nih kesiapan AKM-nya? Saya tinggal checklist gitu. Apa ini indikatornya kalau sekolah saya itu sudah siap gitu, Coach Dia? Pertanyaan ini sulit banget ini. Enggak, ini bukan sulit ya. Gitu ya. Membantu saya untuk nanti saya turun ke sekolah. Ya, jadi kembali lagi ya bahwa AKM ini kan mengukur kompetensi literasi numerasi yang tadi ya ada 3 level kognitif tadi ya. Maka ketika kita pingin sekolah saya sudah bisa apa belum gitu, sudah siap apa belum gitu. Ya coba aja ditanyain gitu ya. Kalau ngobrol dengan anak begitu ya, kita ngobrol kemudian kita tanyain. Nah bisa nggak dia proses berpikirnya sampai ke merefleksi, mengevaluasi. Itu kan kadang anak-anak kalau di tahap yang ketiga apa nggak tahu lah gitu ya. Kalau menurut kamu ditanyain yang menurut kamu ya kan evaluasi, refleksi itu kan ditanyain pendapat. Nah anak-anak kalau melihat sesuatu fenomena dimintain pendapat itu seperti apa? Dia bisa nggak mengungkapkan, memberikan alasan gitu ya. Ketika dia masih belum terlatih seperti itu juga akan kesulitan gitu Coach Diwan. Sehingga memang sekali lagi bahwa ini skill ya, skill berpikir gitu ya. Kalau kita misalnya sekolah, kita drill aja. Nanti soal itu konteksnya akan berbeda gitu ya yang diberikan. Mungkin untuk saat ini yang lagi ini konteksnya ini sepak bola begitu ya. Aktif menang ya. Gitu ya. Nanti mungkin tahun depan konteksnya akan berbeda gitu ya. Sehingga memang diusahakan bagaimana kita melakukan proses pembelajaran itu sesuai konteks yang ada di anak-anak gitu. Meskipun ini jelas di kurikulum ya, matematika itu bicara tentang penjumlahan pengurangan. Tapi bagaimana penjumlahan pengurangan itu kita kaitkan dengan konteks yang ada. Sehingga sebenarnya kalau mau kita perdalam gitu ya, begini kita guru-guru gitu ya, pingin mendalami membuat soal AKM gitu ya, maka tantangannya adalah bagaimana membuat stimulus soal ya atau bacaannya itu yang menarik bagi siswa, yang membuat siswa jadi pingin meneruskan, membaca. Kalau itu konteks hal yang terjadi di anak-anak itu kan jadi menarik ya. Jadi itu tadi nggak malas moco gitu ya, nggak malas membaca. Jadi pingin membaca. Ini kelihatannya kalau kita tanya terus bisa satu sesi tersendiri gitu ya, indikator ini ya. Nah, mungkin nanti ini satu segmen tersendiri membahas indikatornya. Tapi kalau dari obrolan kita ini tadi, Coach Dia, saya punya bayangan ketika sekolah itu sudah dikatakan siap atau belum. Itu paling enggak kita bisa melihat dari bagaimana guru itu mengajar ya. Guru mengajar. Karena nanti ini ada hubungannya sama anak itu berlatih gitu kan. Ya. Kalau ngajarnya seperti dulu kemudian tuntutan anak bisa yang tadi memahami
konten, konteks sama dari sisi level kognitifnya, kemudian dari sisi bagaimana memahami, kemudian tahu memahami sampai ke merefleksikan atau mengevaluasi. Kalau itu tidak mulai diajarkan sama guru-guru sejak awal ya nanti ya sama lagi ya, kembali lagi. Nah, termasuk konteks ya. Ini sebetulnya guru-guru up-to-date nggak sih ya, yang dibahas anak-anak sekarang gitu kan? Nah, itu perlu kita cek juga. Nah, kalau saya selaku yayasan kan tinggal ngecek. Oh ini sudah seterusnya. Nah, mungkin nanti tinggal detailnya ya, indikator detailnya mungkin itu yang bisa diperdalam lagi gitu ya, Coach Dia. Ya, semoga nanti ada waktu lagi nih sama Coach Dia ya berbicara tentang AKM. Ini kelihatannya nggak akan cukup kita bahas satu kali pertemuan. Insya Allah cukup ini. Terima kasih Coach Gilang, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Insya Allah bermanfaat lah bagi teman-teman sekalian. Dan terima kasih Coach Dia sudah menyempatkan hadir di kesempatan kali ini. Semoga kita bisa diskusi lagi bersama Coach Dia dengan topik yang akan kita siapkan untuk memenuhi, bisa menjadi inspirasi, bisa memberikan informasi kepada teman pendidik sekalian. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.